Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 11 TKJ. Nah, untuk hari ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis VLAN. Nah, VLAN dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut dengan VLAN membership. Berdasarkan perbedaan pemberian membership, VLAN terbagi menjadi 5, yaitu Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Protocol Based VLAN, IP Subnet Address Based VLAN, dan Authentication Based VLAN. Nah, untuk Port Based ya. Pertama, Port Based. Jadi pengelompokan VLAN ini berdasarkan konfigurasi pada port. Sebuah VLAN port apabila akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut berubah fungsi menjadi port trunk gitu. Atau biasa disebut VTP. Port based VLAN hanya khusus untuk switch, di mana jaringan itu yang dibuat gitu. Port based VLAN tidak dapat menyebar di beberapa switch. Nah, yang kedua ada MAC base. Nah, pengelompokan VLAN ini berdasarkan pada MAC address. Jadi tiap switch memiliki tabel MAC address pada setiap komputer beserta kelompok VLAN. Jadi kelompok VLAN tempat komputer itu berada. Sebuah MAC address didefinisikan untuk pemetaan VLAN dengan mengkonfigurasi sebuah paket di tabel MAC address ke VLAN. Paket ditentukan menggunakan MAC address dan VLAN ID yang sesuai. Nah, kemudian yang ketiga, protokol base. Nah, untuk protokol base, pengelompokan VLAN ini berdasarkan protokol layer 2 atau OSI. Protokol base VLAN dikonfigurasikan seperti MAC address, tetapi menggunakan IP protokol base VLAN menerima broadcast dari jenis protokol tertentu. Hal ini memungkinkan untuk membatasi jumlah lalu lintas broadcast ke end station, server, dan router. Nah, kemudian yang selanjutnya IP Subnet Address Base. Nah, untuk IP Subnet Address Base, pengelompokan VLAN ini berdasarkan pada protokol layer 3. Sebuah alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Pada IP Subnet Address Base VLAN, semua workstation akhir di IP subnet ditugaskan ke VLAN yang sama. IP subnet VLAN didasarkan pada informasi layer 3. Switch menggunakan network layer address dalam menentukan pengelompokan VLAN. Hal ini mempengaruhi penugasan VLAN dari sebuah paket. Konfigurasi VLAN berdasarkan standar I3 802.1 harus ada agar paket dapat diaktifkan. Nah, kemudian yang kelima, authentication VLAN. Suatu perangkat dapat dikelompokkan secara otomatis di dalam sebuah jaringan VLAN yang didasarkan pada autentikasi user atau komputer untuk menggunakan protokol 802.1x. Nah, autentikasi berbasis I3 802.1x mencegah klien yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke jaringan melalui port yang dapat diakses publik. Nah, untuk server autentifikasi mengotentifikasi masing-masing klien yang terhubung pada port switch
sebelum menyediakan layanan gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini, nanti dilanjut di pertemuan selanjutnya akan membahas mengenal metode konfigurasi VLAN gitu ya. Mungkin sampai di sini pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum.